kasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur ada di minggu yang ketiga di bulan Februari tahun 2021. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab Allah yang berfirman, maka semuanya jadi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Sebab kami adalah anak-anak-Mu yang ditebus oleh darah-Mu. Kami bersyukur pada hari ini, kami diberi kesempatan mendengar firman-Mu, jadikan kami semua pelaku firman-Mu. Roh Kudus ada di dalam hidup kami, berkarya dan bekerja dengan bebas. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami hidup penuh kemenangan, penuh pengharapan, dengan mata hati tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Februari dengan tema kecil, kita sudah melewati minggu pertama dengan judul kecil namun memiliki potensi besar. Kehidupan kita yang sederhana, mungkin muda dan juga tak berpengalaman. Namun kalau roh Tuhan yang bekerja, Dia mempunyai rencana dalam hidup kita, maka kita tidak perlu kecil hati ataupun tidak perlu minder, sebab roh Tuhan ada beserta kita. Dan minggu yang kedua di dalam seri tema kecil dengan judul setia dalam perkara kecil. Karena kita percaya barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Saya yakin dan percaya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing, baik pekerjaan, pelayanan, karunia, talenta, kesempatan, semua yang ada di tangan kita, semua pemberian dari Dia. Kita mau sungguh-sungguh menggunakannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus. Pada hari ini, minggu yang ketiga, judul suara pembalan adalah rubah-rubah kecil. Rubah-rubah kecil. Rubah-rubah itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris, terjemahan adalah foxes, little foxes. Rubah-rubah kecil, little foxes. Kita buka di Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Sekali lagi, kita baca bersama, Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Konteksnya adalah Raja Salomo, di mana di dalam hubungan percintaannya dengan kekasihnya yang dikasihi, di mana hubungan cinta mereka sedang bersemi dan begitu indah dalam konteks sebuah hubungan yang begitu mesra, yang begitu dekat dan akrab. Hubungan kita dengan sesama kita, orang tua dengan anak, suami dengan istri, maupun juga hubungan-hubungan sahabat dengan sahabat, apalagi hubungan kita dengan Tuhan, itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Sebuah hubungan harus dipelihara, sebuah hubungan harus dijaga. Sebuah pernikahan, pemberkatan nikah pada awal semuanya indah. Namun di dalam perjalanan pernikahan harus di-maintain, harus dibina, harus dipupuk dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak ada rubah-rubah kecil di dalam pernikahan tersebut, ataupun di dalam hubungan satu dan yang lain, dalam konteks komunitas dan sebagainya. Kita lihat bahwa hubungan begitu penting karena manusia diciptakan manusia yang sosial, berarti berhubungan dengan sesama. Kita tidak hidup di sebuah pulau sendirian atau di atas gunung sendirian, tetapi kita hidup bermasyarakat. Kita hidup di dalam lingkungan, kita ditempatkan di sebuah keluarga maupun di sebuah komunitas di mana kita ada saat ini. Apapun komunitas yang kita ada saat ini, kita harus perlu membangun sebuah hubungan. Dan kita lihat dalam konteks Salomo dengan kekasihnya, di mana dikatakan,
tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, foxes, yaitu serigala-serigala, rubah-rubah yang kecil, little foxes. Kita lihat dahulu bahwa foxes, yaitu rubah-rubah, mempunyai sifat licik dan menyelusup dan mempunyai tipu muslihat yang luar biasa untuk merusak kebun anggur. Dan serigala tidak menjadi sebuah ikon, sebuah kebaikan, ataupun ikon sebuah hal yang ketulusan, tidak. Tetapi rubah-rubah ataupun foxes selalu digambarkan licik, jahat, merusak. Dalam konteks ini, di mana dikatakan rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur. Dalam kehidupan kita, bukan perkara-perkara yang besar-besar yang menjatuhkan kita, tetapi perkara-perkara kecil merusak hubungan satu dengan yang lain, merusak hubungan suami dan istri, teman dan teman, ayah dan anak, ibu dan anak, dan berbagai hubungan di dalam hidup ini selama kita di dunia. Komunitas berjemaat, di mana kita berada, tempat pekerjaan, sesama sekantor, teman rekan kerja, semua itu bisa ada rubah-rubah kecil yang merusak kalau kita tidak menangkapnya atau tidak menjaga hubungan yang sehat di dalam Tuhan. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga di dalam hubungan kita, yaitu adalah konteksnya adalah hati. Ketika hati seseorang beres, hati ini tidak ada tumpukan sampah, hati ini kita jaga dengan kewaspadaan, seperti taman anggur yang sedang bersemi, kita tidak izinkan rubah-rubah kecil merusaknya, baik pribadi kita maupun hubungan kita dengan sesama kita, apalagi hubungan kita dengan Bapa di surga. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus di dalam kita di dalam Dia, dan proses kita terima Yesus sampai sejauh sekarang, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Grafiknya adalah keintiman, kedalaman hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, lebih dalam dan lebih dalam. Dan lebih lagi bermutu dan berbuah-buah. Biarlah kebun anggur, hubungan kita dengan Bapa di surga, maupun hubungan kita dengan sesama kita, harus dijaga dan dipelihara. Jadi hubungan kita berdoa, hubungan kita kedekatan dengan Tuhan, mendengar suaranya, kerinduan kita dipupuk supaya kita sungguh-sungguh peka melakukan kehendak Tuhan. Begitu pula hubungan kita dengan sesama kita dalam konteks keluarga, maupun konteks sahabat, maupun di tempat pekerjaan dan maupun pelayanan. Kita harus membangun hubungan. Apa kabarnya? Dengan ketulusan kita menanyakan, saling mendoakan, saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling mengampuni. Itu semua adalah bagian dari hubungan. Tidak ada kesempatan bagi rubah-rubah kecil untuk merusak kebun anggur. Kita lihat sebenarnya apa saja rubah-rubah kecil yang merusak hubungan. Ya, baik hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama kita. Dalam konteks Salomo, yaitu hubungan dia dengan kekasihnya. Dengan kita, bagaimana dengan kita, hubungan kita dengan sesama kita, anggota keluarga, maupun di dalam pelayanan dan komunitas pekerjaan di mana kita berada. Rubah-rubah kecil kita tidak izinkan untuk pelihara sebagai pets atau binatang peliharaan, tidak. Tetapi rubah-rubah kecil harus kita usir, harus tangkap dan kita usir. Kita tidak izinkan dia merusak, membunuh, mencuri, dan membinasakan. Karena iblis datang untuk merusak hubungan, mencuri ataupun membunuh. Kehidupan hubungan kita dengan sesama kita ataupun dengan Tuhan, ada 4 hal yang bisa merusak, yaitu rubah-rubah kecil. Apa saja rubah-rubah kecil yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama kita.
Yang pertama, poin yang pertama adalah kompromi kecil. Seringkali kehidupan kita, dengan kita kompromi toleransi dengan kita anggap dosa kecil. Kita anggap tidak ada apa-apa, karena semua orang juga berbuat seperti itu. Kompromi kecil adalah rubah-rubah kecil. Kalau kita tidak hentikan itu, maka dia akan terus-menerus menguasai, merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama kita, maupun hubungan suami dan istri. Kompromi yang diizinkan untuk sehingga merusak sebuah hubungan. Kita akan lihat di 1 Korintus pasal 7 ayat 1. Kompromi kecil apa yang ada dalam hidup kita sehingga merusak hubungan kita dengan sesama kita ataupun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita tahu di dalam jemaat di Korintus banyak pencemaran dalam filsafat dunia, keinginan daging, keinginan mata. Apa yang mereka lakukan? Semua mempamerkan semua kekuatan, kemewahan dunia ini. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, menyampaikan kepadanya bahwa karena kita memiliki janji-janji yang Allah sudah janjikan, kita harus menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Sesuatu yang mencemarkan tidak banyak, tapi dari yang sedikit dia akan merusak semuanya. Contoh, di dalam sebuah gelas yang berisi air bersih, namun ketika diteteskan satu titik tinta, maka seluruh air itu tercemar. Ataupun sebuah tinta yang tidak berwarna, kita tidak tahu ternyata itu adalah, contohnya cairan adalah racun, tidak berwarna, tetapi ketika tetesan itu diteteskan di sebuah gelas, maka racun itu akan membinasakan bagi yang meminumnya, mematikan. Begitu pula kehidupan kita, apa yang kita toleransi hari demi hari, bermalasan, maupun kita mungkin dalam hal kompromi kebohongan, ataupun kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu adalah sebuah pencemaran jasmani. Menonton film-film yang merempet-rempet ke hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang najis, maka semua pencemaran tersebut sangat tidak berkenan. Merusak mata, merusak telinga, merusak pendengaran kita dengan gosip-gosip yang ada, pikiran-pikiran yang ada. Maka kompromi-kompromi tersebut adalah pencemaran jasmani maupun pencemaran rohani. Kehidupan doa kita terganggu, pembacaan firman kita terganggu oleh hal-hal yang kita toleransi, yang kita kompromi. Mari, di tahun 2021 ini peka melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada kompromi. Hal sekecil apapun, tidak ada kompromi dengan dosa apapun. Karena kita memberikan celah buat iblis bekerja, rubah-rubah itu akan merusak kebun anggur, yaitu hati kita maupun juga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kita lihat di 1 Korintus pasal 5 ayat 6. 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai ayat 8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Ragi dibutuhkan hanya sedikit, akan mengkamiri seluruh adonan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sama-sama katakan, kita mau menjadi adonan yang baru. Ya, ini bukannya kita adalah kue, tapi digambarkan di sini bahwa kita menjadi adonan yang baru. Tidak ada ragi kekafiran
Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kita tidak izinkan kompromi, toleransi, hal-hal kecil apapun dari pandangan kita, telinga kita yang kita dengar, hal-hal yang tidak benar, ataupun hati yang mereka-reka dan sebagainya. Semua segala sesuatu yang kompromi, yang tidak benar, kita tidak toleransi. Sehingga ada kemurnian dan kebenaran. Roti yang tidak beragi, Yesus, dia yang telah terpecah-pecah tubuhnya untuk sehingga kita menjadi satu di dalam dia. Dan dia diam di dalam kita. Kita lanjut di Roma 12 ayat 2. Masih poin pertama, kompromi kecil. Ini adalah rubah-rubah kecil yang harus kita tangkap. Jangan kita pelihara ataupun izinkan dia menjadi besar. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Perbedaan-perbedaan ini, kita ini tidak kompromi dengan keinginan daging kita, tapi kita mau kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Tapi persyaratannya adalah tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi kita. Yaitu dengan firman Tuhan, pembacaan beraturan, persekutuan Roh Kudus berkarya di dalam doa, maupun persoalan orang-orang kudus. Sekalipun di zaman pandemi ini, kita mempunyai cara-cara bagaimana bisa bersekutu, sekalipun kita mungkin belum bisa bertemu di dalam pertemuan-pertemuan besar, namun ada cara-caranya yang bisa kita lakukan, supaya kita tetap menjaga sebuah persekutuan yang dekat dengan Tuhan, maupun dengan sesama kita. Jadi poin yang pertama, rubah-rubah kecil yang harus ditangkap, diperhatikan, yang merusak hubungan adalah kompromi kecil. Yang kedua, hal ini juga merusak hubungan antara kakak dan adik, orang tua dengan anak, maupun saudara dengan saudara, teman dan teman, maupun juga di dalam perusahaan, pekerjaan, maupun juga di pelayanan. Yang kedua adalah rubah-rubah kecil, iri hati. Perasaan iri hati ini bisa muncul kapan saja. Kalau kita tidak perhatikan ada rubah kecil iri hati, maka dia akan semakin besar dan semakin menguasai, merusak hubungan satu dengan yang lain. Orang yang iri hati sesungguhnya tidak aman. Orang yang iri hati karena tidak puas, tidak mengucap syukur. Tuhan baik dalam hidup kita, tapi kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita menganggap Tuhan baik dengan orang lain, saya kurang baik karena saya mengalami hal yang buruk. Sehingga kita membuat kita iri hati dengan kecantikan orang lain, kekayaan orang lain, kehebatan orang lain, dan semuanya kita banding-bandingkan tanpa kita mengucap syukur apa yang kita miliki datang dari Tuhan. Kita perhatikan tubuh kita, kesehatan kita, semua yang ada, semuanya adalah anugerah Tuhan. Kita tidak perlu iri hati terhadap siapapun di sekeliling kita, ataupun orang-orang siapapun yang kita awalnya mungkin mengagumi, hanya kita menjadi iri. Perasaan iri hati kita akan lihat dari contoh kehidupan Saul yang benci kepada Daud, menantunya sendiri. Saul adalah raja pertama, Daud adalah menantu dari Saul. Dan yang akhirnya menggantikan Saul menjadi raja. Kita lihat proses yang dialami, di mana iri hati adalah rubah kecil yang ada di dalam hati Saul, dan tidak ditangkap, sehingga kebencian ini bertambah-tambah, sehingga merancangkan hal-hal yang jahat. Kita lihat di 1 Samuel pasal 18. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 9. Ini awalnya kita akan lihat
dari hari demi hari dipupuk iri hati, sehingga sampai Saul mati, kondisinya tidak bertobat. Rubah-rubah kecil itu sudah merusak hubungan dia dengan Daud, yaitu menantunya. Walaupun dalam konteks ini, waktu itu Daud, kita lihat ayat 6, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Ini hal yang luar biasa, orang bersukaria, menyembunyikan gerincing, ya, menyanyi dan menari, menyongsong Raja Saul. Tapi kita lihat iri hati itu bagaimana, ya, ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Bayangkan, bandingkan beribu-ribu dan berlaksa-laksa, jauh berbeda. Ketika kehidupan kita selalu berbanding-bandingkan dengan orang lain, membuat kita iri hati terhadap karunia yang dia peroleh, kesempatan yang ada, maupun kelebihan-kelebihan yang mereka ada. Yang sesungguhnya kita kalau merasa bersyukur dan puas di dalam Tuhan, maka sesungguhnya banyak hal yang Tuhan berikan pada kita, yang dipercayakan pada kita, yang orang lain tidak ada, yang Tuhan percayakan pada orang lain yang kita tidak ada. Untuk itu kita sama-sama belajar bertumbuh, sama-sama menghargai perbedaan dan kekurangan satu yang lain. Bukan untuk merendahkan, tapi melengkapi. Antara suami dan istri, anak, kakak, adik, saudara, rekan kerja, dan sebagainya. Kita lihat di mana kontras antara Saul dan Daud. Perempuan-perempuan yang menari-nari, memuji-muji, menyampaikan bahwa Saul beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Kita lihat ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, karena ada rubah kecil iri hati. Menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Sekali lagi saya bacakan, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Rubah-rubah kecil kalau tidak kita tangkap, maka dari dengki langsung berlanjut kebencian yang mendalam, tidak ada alasan, pokoknya benci karena iri hati. Seseorang yang iri hati tidak akan nyaman hidupnya, tidak akan enjoy. Kenapa? Karena selalu dengki terhadap orang lain. Orang lain diberkati, dipakai Tuhan, dan mempunyai kemajuan lebih. Kita tidak bisa menerima itu, sehingga membuat kita dengki, membuat kita merancangkan hal-hal yang buruk, dan itu semua adalah rubah-rubah kecil iri hati. Iri hati tidak boleh diizinkan di dalam hubungan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ketika seseorang iri dengan satu yang lain, maka terjadi perpecahan, terjadi kebusukan-kebusukan, kejahatan yang ada karena rubah-rubah kecil iri hati. Mari di tahun 2021 ini, di bulan Februari, hubungan yang saat ini kita lihat rusak, atau hubungan satu dengan yang lain yang bermasalah, bukankah berawal dari sebuah hati yang iri? Salah satunya. Mari rubah-rubah kecil itu kita tangkap dan kita serahkan Tuhan supaya hati kita murni, tidak ada iri hati terhadap siapapun, karena kita sudah dipercayakan pada Tuhan karunia talenta yang berbeda-beda, dan kita bersyukur atas perbedaan yang ada. Kita tidak perlu membanding-bandingkan, merasa kita minder atau kita menjadi sombong, tapi kita rasa content. Content itu rasa cukup bahwa Tuhan Yesus sangat baik dan lebih dari segalanya.
kita lihat di dalam kehidupan dari Saul menjadi pelajaran buat kita untuk menangkap rubah kecil iri hati. Poin yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Rubah-rubah kecil mementingkan diri sendiri. Kita lihat di 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 6. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Mementingkan diri sendiri adalah little foxes, rubah-rubah kecil. Setiap keputusan yang diambil, apa untungnya bagiku? Semuanya aku, diriku, self-seeking, egois, egosentris, berfokus pada dirinya sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah hidup kita ini bukan milik aku lagi, bukan kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kehidupan kita is all about Jesus. Semuanya dari Kristus, oleh Kristus, dan kepada Kristus. Kita bukan menjadi pusat perhatian, tapi Kristus menjadi pusat dari seluruh kehidupan aspek hidup kita. Keberhasilan kita, semua lembah-lembah yang kita lalui, Kristus dimuliakan. Biarlah kita kembali kepada kasih yang sejati. Kasih Allah memuaskan jiwa kita, sehingga kita tidak perlu mementingkan diri sendiri, karena Kristus memelihara jiwa kita. Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Kita tidak perlu mementingkan diri sendiri, karena Kristus telah mati buat saudara dan saya. Dia rela berkorban untuk kehidupan kita. Kita tidak perlu mementingkan diri sendiri, karena Tuhan sudah mati buat kita, buat sesama kita. Rubah-rubah kecil mementingkan diri sendiri. Kita akan lihat di Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Ini juga gabungan dari poin yang kedua dan ketiga, dan nantinya poin yang keempat. Kita lihat di Yakobus pasal 3 ayat 13. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Garis bawahi, ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita perhatikan di poin yang kedua tadi, rubah-rubah kecil iri hati. Di poin yang ketiga, rubah-rubah kecil mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri, egois, sombong, karena ingin dirinya di atas orang lain, merasa dirinya lebih hebat, dan dia ingin mementingkan diri sendiri, takut dia kekurangan. Sesungguhnya ketika orang yang melayani orang lain, sesungguhnya sangat berkenan kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa semua ini bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Di poin pertama tadi kompromi kecil.
banyak hal pencemaran yang terjadi karena kompromi-kompromi yang ada. Mari kita sungguh-sungguh mau menang atas semua rubah-rubah kecil ini, sesuai dengan poin di ayat 17. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Rubah-rubah kecil kita usir, kita tangkap, maka kebun anggur taman hati kita bertumbuh dengan sehat, hubungan kita dengan sesama kita, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Hati ini melimpah dengan syukur, hati ini penuh dengan kasih-Nya Allah, hati ini sungguh-sungguh berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama kita. Mari, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di tahun 2021, hubungan-hubungan yang retak, yang kacau, perhatikan, apakah ada iri hati di antara di dalam kelompok tersebut, atau di dalam sebuah keluarga, atau di dalam sebuah komunitas? Apakah ada yang mementingkan diri sendiri? Apakah ada kompromi-kompromi kecil? Dan kita lanjut di poin yang terakhir, poin yang keempat, yaitu rubah-rubah kecil berdusta melawan kebenaran. Kebohongan. Apa sesungguhnya kebohongan yang Tuhan tidak pernah ucapkan, tetapi kita seringkali memilih mendengarkan, menerima hal-hal dusta yang disebar fitnah, kebencian oleh roh jahat, oleh iblis. Iblis menanamkan, menyebar fitnah, menyebar kebencian, menyebar kebohongan, dusta, hoax zaman ini. Namun kita sebagai orang percaya memelihara hubungan dengan Tuhan dan sesama, jangan terpancing dengan si pendusta. Kita lihat di Yohanes 8 ayat 44. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kita perhatikan bahwa iblis pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia, yaitu iblis, berkata dusta, bohong, dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bagian kita bukan mencela orang lain pendusta, tapi kita melihat diri kita sendiri. Apakah ada rubah-rubah kecil dusta di dalam mulut kita, pikiran kita mereka-reka yang tidak benar, ataupun hati kita menyimpan sampah-sampah, perkataan-perkataan yang Tuhan tidak bicarakan, tapi kita menggunakan, mengatasnamakan Tuhan yang berbicara, sehingga kita menjadi kacau dengan pikiran Tuhan atau pikiran iblis, sehingga air itu menjadi keruh, cemar, keruh. Untuk itu, mari rubah-rubah kecil dari yang pertama sampai yang keempat saling berkaitan. Kompromi kecil. Kompromi ada pencemaran rohani, pencemaran jasmani. Yang kedua adalah iri hati. Ada iri hati di antara dua orang, ataupun suami istri, ataupun keluarga, ataupun sebuah kongsi, sebuah perusahaan, maka terjadi kekacauan. Fitnah, kebencian, dan sebagainya. Yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Ada unsur mementingkan diri sendiri, maka terjadi kekacauan. Yang keempat adalah ada dusta melawan kebenaran. Kebenaran hanya terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kepada Dia kita takluk. Kebenaran itu juga memerdekakan kita. Roh Kudus berkarya, roh kebenaran membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kita tidak berani berdusta melawan kebenaran, karena kebenaran adalah kehidupan orang percaya. Kita tidak bisa hidup dengan kebenaran sendiri. Kebenaran hanya dapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Februari dan selanjutnya sampai sepanjang tahun 2021 ini, kita mau peka melakukan kehendak Tuhan. Mari rubah-rubah kecil kita harus tangkap.
dan kita harus lakukan sesuatu supaya kita menang. Jangan kita hubungan kita rusak karena rubah-rubah kecil ini. Sekian firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya Roh Kudus yang menolong saudara lebih lagi mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan menangkap rubah-rubah kecil yang merusak hubungan saudara dengan sesama, hubungan saudara dengan Tuhan Allah kita. Mari kita tutup dalam firman. Bapa, terima kasih Yesus atas kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Kami bersyukur Roh Kudus singkapkan kepada jemaat-Mu, kepada kami semua, rubah-rubah kecil apa yang merusak hubungan kami dengan sesama, hubungan kami dengan Engkau. Apakah itu pencemaran rohani dan jasmani, entah itu adalah iri hati, entah itu adalah mementingkan diri sendiri, egois, ataupun hal berdusta melawan kebenaran. Tolong Tuhan Yesus, Roh kebenaran, bawa umat-Mu kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong kami yang luar biasa. Engkau yang menyembuhkan umat jemaat-Mu yang sakit, yang berbeban berat, Engkau angkat bebannya. Yang lemah Tuhan kuatkan. Engkau berikan terobosan, pemulihan dalam segala aspek hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih, kita angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya juga akan mengundang saudara yang rindu untuk terlibat partisipasi dalam doa puasa 40 hari yang akan diadakan di minggu depan ini. Jadi bagi yang ingin untuk berpartisipasi doa puasa 40 hari dengan tema peka melakukan kehendak Tuhan, boleh di chat di komen di YouTube channel ini. Boleh silakan ataupun menghubungi saya langsung di WA 08176005837 08176005837. Saya berdoa berharap saudara terkasih semua kita mengalami keterobosan, yaitu peka melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati.